Terima kasih. Sudah Jumat. Bener, besok weekend. Yo. Jadi, sebenarnya hari ini diskusinya tidak terlalu panjang-panjang banget lah. Aku cuma mau kasih beberapa tips aja untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami lagi Shell pada habis. Iya benar, Kak. Kelakuan itu tuh, Bahlil. Jadi, eee, aku bakal kasih beberapa tips aja sih. Menurut aku itu sangat, works berdasarkan pengalaman aku, dan berdasarkan pengalaman teman-teman aku juga, karena aku dan teman-teman aku juga dulu tuh sering, bahkan sampai sekarang sering sharing-sharing gimana kalau habis interview gitu. Nah, seperti yang Kak Ari sebut, seperti yang Kak Ari jelaskan tadi, kan kita udah sampai di puncak dari proses rekrutmen lah istilahnya, yaitu interview. Karena ketika teman-teman udah lulus screening CV dari HR-nya, teman-teman pasti akan lanjut, biasanya ada yang langsung lanjut ke interview, ada yang lanjut ke tes psikotes biasanya, atau tes psikologi, baru ke interview lagi. Terus setelah interview HR, bakal ada interview atasan, level user, misalnya itu biasanya manajer atau direksi. Nah, selanjutnya mungkin bakal ada beberapa perusahaan itu bakal ada yang langsung kasih offering letter atau surat perjanjian pekerjaan, atau ada yang masih lanjut lagi ke tahap berikutnya, biasanya itu disebut MCU atau medical check up. Cuman itu balik lagi ke perusahaannya sih, sistem alur rekrutmennya seperti apa. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang interview. Pasti, eee, dari teman-teman atau bahkan aku pun sendiri kalau masih, akan menghadapi sebuah interview pasti bakal ada deg-degannya, karena lawan bicara kita nggak kenal sama sekali, kita nggak tahu, cara dia berkomunikasi gimana. Nah, gimana sih, Kak, caranya biar nggak deg-degan gitu? Nah, sebenarnya yang pertama itu adalah kontrol diri dari diri kita sendiri, gimana cara menghadapinya. Nah, di sini aku akan kasih seperti biasa kasih slide sedikit. Aku share screen dulu ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke, terlihat. Terlihat ya. Oke. Nah, nah ini adalah 3 tips umum ketika teman-teman akan mengikuti sebuah interview. Ada 3, yang pertama itu persiapan tentang mencari perusahaan dan posisi teman-teman. Nah, biasanya kan dari awal teman-teman ngelamar pun teman-teman udah tahu kan posisi dan perusahaannya di mana. Tapi hal yang paling penting lagi untuk sebuah interview adalah teman-teman gali lagi lebih dalam tentang perusahaan itu dan posisi yang teman-teman lamar. Misalnya kalau perusahaannya di bidang kesehatan, yaitu di bidang kesehatan apa, kesehatan anak kah, kesehatan, lansia, terus posisinya apa, biasanya job desk-nya apa, apakah relate dengan skill teman-teman, apakah ada kelebihan dan kekurangan teman-teman jika teman-teman berada di posisi tersebut. Terus yang kedua, melatih jawaban pertanyaan umum, misalnya itu biasanya banyak recruiter yang selalu pertanyaan pertamanya pasti ceritakan tentang diri teman-teman, kelebihan dan kekurangan, dan kenapa tertarik
untuk mengikuti kenapa tertarik untuk melamar di perusahaan ini. Terus yang kedua, teman-teman harus punya mindset positif. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita nggak tahu lawan bicara kita itu seperti apa, cara berkomunikasi dia seperti apa, itulah sebabnya pentingnya punya mindset positif. Mindset positif ini bisa kita lakukan dengan menganggap interview itu bukan sebuah interogasi yang sangat ketat, tapi percakapan dua arah. Karena lewat interview ini kita itu bukan cuma dicari oleh recruiter, tapi kita pun bisa mencari dan menilai apakah perusahaan ini cocok buat kita gitu. Terus yang ketiga, latihan bicara. Teman-teman boleh kalau ada cermin atau di kamera handphone mungkin itu bisa ngomong di depan kaca atau boleh rekam suara supaya teman-teman bisa dengar gimana intonasi dan kejelasan suara teman-teman ketika ngobrol. Nah, kalau after COVID, interview itu ada 2, yang pertama interview online sama interview offline. Kalau dulu semasa COVID bahkan, sampai sekarang itu sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan interview online karena memang kalau dipikir-pikir sih lebih efektif ya, tapi biasanya ada beberapa perusahaan juga yang mengadakan interview online-nya itu di awal doang, nanti pas udah di akhir dan mau tanda tangan biasanya itu dia disuruh datang ke kantor. Nah, kalau interview online dan interview offline ini pun punya tips yang berbeda juga, sebenarnya nggak berbeda jauh, tapi tetap punya eee bagiannya masing-masing gitu. Nah, kalau interview online ini tuh kita harus siapin secara teknis seperti internetnya stabil, baterai laptop kita penuh. Nah, satu hal yang aku mau ingetin kalau teman-teman interview secara online ada baiknya adalah menggunakan laptop dibandingkan handphone. Karena kadang ada HR atau recruiter ini yang ketika interview terus nggak lama kemudian dia tanya apakah berkenan untuk langsung dites secara psikologi, biasanya psikotes gitu kan. Nah, kan kalau dari HP agak sulit tuh kan untuk membuka banyak banyak jendela tab gitu. Nah, aku saranin sih pakai laptop biar lebih fleksibel. Terus kalau teman-teman via online, usahakan cahayanya cukup, background-nya rapi, kalau bisa di-blur atau pakai background yang belakangnya putih semua, itu boleh. Terus penampilannya harus tetap formal, pakai kemeja, sopan, rapi, walaupun interview ini secara online. Nah, gimana Kak dengan komunikasinya? Apakah HRD itu tetap bisa menilai cara kita berkomunikasi walaupun interviewnya secara online tetap bisa. Caranya adalah teman-teman harus tetap open cam, tatap kameranya, senyum, jangan kaku, jangan tegang, karena bahkan kalau online tuh lebih terlihat kalau kita tuh lebih tegang gitu. Jadi santai aja, anggap aja mengobrol dengan stranger, tapi stranger-nya ini untuk rekrut kita. Nah, plan B-nya kalau interview online ini adalah siapkan tethering atau kabarin interviewer kalau ada kendala. Biasanya kan kalau kendala online ini adalah sinyalnya jelek atau internetnya gimana, wifi-nya gimana, itu boleh dikabarin interviewernya. Biasanya interviewer pasti akan kasih waktu agar sinyal kita lebih stabil lagi atau kendala yang kita alami bisa stabil kembali. Nah, gimana dengan interview online, Kak? Apa aja yang harus disiapkan? Nah, kalau interview offline, teman-teman boleh datang 10 sampai 15 menit lebih awal. Kalau dari dulu aku prinsipnya adalah lebih baik aku yang nunggu daripada aku yang ditunggu. Apalagi kan ini karena kita yang butuh pekerjaan, ada baiknya seperti itu gitu. Terus yang kedua, kasih first impression yang baik, senyum, kontak mata, jabat tangan bila memungkinkan, tapi enggak keharusan ya.
Terus yang ketiga, jangan lupa bawa dokumennya bila diperlukan untuk dibawa, tapi sebagai jaga-jaga ada baiknya dibawa aja seperti CV atau portofolionya atau boleh keduanya. Gimana Kak kalau interview offline, tips lainnya ada namanya body language. Body language-nya gimana Kak? Harus duduknya tegak, jangan menyilangkan tangan di atas meja, dan tunjukin kalau teman-teman excited untuk bergabung dengan perusahaan itu. Terus tambahan tipsnya adalah kalau teman-teman interview secara langsung, perhatikan orang yang bertanya ke kita gitu. Jangan tunduk, jangan kemana-mana perhatiannya. Lihat aja orangnya, jawab dengan baik, jawab dengan jelas, terus tangannya usahakan jangan melipat di atas meja, tangannya letakin di bawah aja gitu. Terus teman-teman duduk tegak, jangan goyang kiri kanan, kan biasanya ada tuh orang-orang yang duduk pun nggak bisa diem, harus goyang, kakinya goyang gitu. Usahakan tetap tenang, pokoknya yang biasanya nggak bisa, bolehlah 10-20 menit untuk memaksa dirinya untuk bisa gitu. Karena kan biasanya interview juga enggak lama-lama banget, itu 30 menit itu udah paling lama banget. Terus, oke sebelum ke sini. Nah, kalau misalnya teman-teman dikabarin untuk interview kan biasanya itu dikabarin bisa via WhatsApp, bisa via email. Nah, teman-teman ketika teman-teman mendapatkan undangan untuk interview, teman-teman jangan lupa untuk konfirmasi. Tapi konfirmasinya itu jangan cuma bilang bisa Kak, bisa Pak, Bu, jangan. Teman-teman bilang selamat pagi atau siang atau malam Bapak Ibu HRD, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin konfirmasi kalau saya bisa mengikuti jadwal interview sesuai jadwal gitu. Misalnya ada jadwal yang udah ditentuin dari mereka kan. Nah, gimana Kak kalau misalnya kita nggak bisa di jadwal yang mereka kasih? Apakah kita bisa reschedule jadwalnya? Boleh banget sebenarnya. Yang penting komunikasi balik lagi gitu loh. Semisal teman-teman nggak bisa ikut jadwal interview yang mereka kasih, teman-teman coba komunikasikan aja. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap interview. Tapi apabila berkenan, apakah saya bisa mereschedule atau ganti jadwal ke misalnya tapi teman-teman langsung kasih tahu ya ke misalnya Sabtu 27 September jam segini gitu. Tapi semisal juga tidak berkenan, saya akan mengusahakan untuk datang sesuai dengan jadwal gitu. Jadi ada win-win solution-nya gitu loh. Itu tambahan tadi. Aku lupa menambahkan sebelum membahas ini. Nah, terus Kak, aku baru pertama kali ikut interview, kira-kira apa yang sering ditanyakan? Biasanya pertanyaan HRD atau recruiter ini enggak jauh-jauh dari isi CV. Dan kadang ada beberapa HR tuh nanya judul skripsi malah. Waktu itu aku juga pernah kayak gitu. Nah, di sini aku ada 2 contoh pertanyaan yang biasanya bahkan selalu ditanyain gitu. Dan untuk pertanyaan kedua ini dulu juga aku di awal-awal nggak bisa jawab karena aku merasa, apa ya, aku nggak tahu aku merasa lebih banget apa kurang banget sampai aku nggak bisa jawab pertanyaan itu gitu kan. Nah, ada 2 nih. Yang pertama, pertanyaannya ceritakan tentang dirimu. Nah, jawabnya ini harus secara struktur dan singkat. Yang pertama itu perkenalan diri, nama, latar belakang pendidikan atau pekerjaan. Terus dilanjutkan dengan kekuatan atau skill utama yang relevan dengan posisi yang kamu lamar. Terus kaitkan dengan posisi yang sedang dilamar. Nah, contohnya, perkenalkan saya bla bla bla, punya pengalaman di bidang bla 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 dan pernah terlibat dalam beberapa proyek serta training. Saya suka bekerja dengan orang banyak dan punya
kemampuan komunikasi yang baik. Saya tertarik dengan posisi ini karena sesuai dengan passion saya di bidang ini. Nah, terus untuk contoh yang kedua, contoh aktivitas yang terus ada yang kedua yaitu apa kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, tips jawabannya adalah kalau dia bicara kelebihan, sebutkan yang relevan dengan pekerjaan. Yang kedua, kalau dia kekurangan, jujur tapi tunjukkan sedang kamu perbaiki gitu. Gimana Kak contohnya? Contohnya, kelebihan saya adalah komunikatif dan mudah membangun relasi sehingga bisa cepat beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Kekurangan saya, dulu saya sering terlalu detail dalam pekerjaan jadi butuh waktu lebih lama. Tapi sekarang saya belajar manajemen waktu agar lebih seimbang antara ketelitian dan waktu yang dibutuhkan. Nah, jangan cuma bilang saya tidak bisa atau misalnya saya lambat dalam pekerjaan. Jangan cuma bilang itu doang tapi nggak ada, tindakan perbaikannya. Misalnya kayak, "Saya lama Bu kalau kalau kerjain sesuatu, harus fokus sama satu hal. Tapi, belakangan ini saya lagi coba sih buat manajemen waktunya, biasanya saya lagi gunain pakai Notion." Nah, itu ada nunjukin skill-nya lagi itu bisa jadi plus minus. Jadi kayak HRD dan rekruter itu juga mikir, oh dia sadar dia punya kekurangan, tapi karena kekurangan itu dia cari solusi supaya kekurangan itu tertutupi gitu. Nah, sebagai penutup, eee mungkin deg-degan itu wajar ya teman-teman, tapi persiapan dan mindset positif itu bisa bikin kita lebih percaya diri. Jadi kalau kita percaya diri pasti semuanya bisa terjalanin gitu. Nah, teman-teman juga perlu ingat interview itu bukan cuma perusahaan menilai kita, tapi itu juga salah satu kesempatan untuk kita menilai apakah perusahaan tempat kita melamar itu cocok buat kita gitu. Biasanya pun dari cara HRD atau recruiter itu ngomong sama kita, kita bisa tahu apakah perusahaan ini cocok atau enggak sama kita. Nah, yang bisa merasakan itu adalah teman-teman sendiri. Karena kan teman-teman yang lebih tahu diri teman-teman sukanya kerja seperti apa, lingkungan seperti apa gitu. Kalau dari slide aku ini aja. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin sharing, mungkin pernah ikut interview tapi HRD-nya nanyainnya yang gimana-gimana, atau ada yang belum pernah, atau yang lagi mencari, atau yang lagi mau ke arah situ dalam persiapan, boleh teman-teman diceritain di sini, atau boleh ada dari teman-teman yang mungkin mau tanya, sebisa mungkin aku akan jawab. Boleh raise hand atau open mic langsung aja ya. Silakan ya teman-teman jika ada pertanyaan. Mau nanyanya anonim juga boleh, misalnya di DM aja. Boleh, boleh. Halo Dari Kak, aku aku dong. mau nanya. Oh boleh, Kania. Halo Kania. Halo, We meet again. aku mau nanya. Kalau misalnya di wawancara ditanyain, kamu ekspektasi gajinya berapa? Tapi aku baru pertama kali belum ada pengalaman sebelumnya tuh kayak pernah digaji kayak gitu. Itu kira-kira gimana Kak jawabnya? Yang profesional gitu. Samain aja kayak bapak atau ibu. Oh iya. Gitu sih Ya Kak. benar sih. Gaji itu ya itu yang paling pertama. Benar-benar. Nah, jadi kalau gaji, ya aku akan ajarin kalau masalah gaji. Nah, biasanya itu kan dia nanya kan ekspektasi gaji kamu berapa. Biasanya dulu kalau aku awal-awal jawabnya kayak saya kalau ekspektasi gaji sesuai dengan UMR kotanya sama kebijakan kantor. Dulu kayak gitu, tapi setelah aku pelajari ada pentingnya kita kasih range. Nah, range range gaji itu dari mana? Kania atau teman-teman yang lain boleh lihat dari profil perusahaan itu. Biasanya kan ada tuh kayak review-reviewnya atau di LinkedIn juga biasanya tuh ada tuh yang komen-komen range harganya berapa. Jadi kita bisa tahu atau misalnya kita bisa lihat range harga dari
posisinya sebenarnya. Kalau dari perusahaan kan itu terlalu besar ya. Mungkin kalau dari posisi kan kita bisa cari secara umum di perusahaan manapun. Misalnya kayak posisi admin kan itu banyak di beberapa perusahaan pasti ada kan. Nah, biasanya mungkin range-nya mungkin kalau misalnya di kota Jakarta mungkin ya 4 sampai 5 gitu. Nah, biasanya kamu boleh jawab kayak untuk ekspektasi gaji saya bisa kasih range dari segini sampai segini, Pak. Tapi kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Dan kalau boleh request saya mau sesuai dengan OMR kota atau apa gitu. Pokoknya standarnya adalah upah minimum setiap daerah biasanya. Karena kalau di bawah itu kan juga nggak boleh, ada peraturannya gitu. Oke Kak, berarti ya pasti UMR sama lihat dulu apa review perusahaannya ya. Iya, posisi yang kamu Iya, ambil itu berapa gitu. iya. Tapi kalau misalnya fresh graduate sih biasanya perusahaan itu kasih upah minimum ininya, kotanya biasanya. Oke Kak. Ya, makasih Oke. banyak ya Kak. Sama-sama Kak Nia. Dari aku mau tanya deh. Boleh Kak. Tadi kan Kak Terry sempat bilang ya, kita perlu menunjukkan aspek kita excited gitu sama proses interview ini, bekerja di sana nanti gitu kan ya. Nah, sebenarnya hal yang bisa kita tunjukkan itu adalah ketika si orang yang kasih interview itu tanya, ngasih kesempatan ke kita. Dari kamu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kira-kira apa yang perlu kita tanyakan? Karena itu kan itu bagian di mana kita sebagai job seeker itu tuh menunjukkan interestnya kita. Gitu. Iya betul Kak. Oke. Thank you Kak Ari. Nah ini juga tambahan nih. Banyak sebenarnya kalau bahas interview. Kadang di akhir, seperti Kak Ari bilang, di akhir biasanya HRD itu akan tanya, kayak kira-kira adakah yang ingin kamu tanyakan ke saya gitu. Nah, sebuah tipsnya adalah jangan pernah bilang tidak punya pertanyaan, karena itu akan menunjukkan kalau kita nggak pengen tahu banget ini perusahaan gimana. Nah, biasanya ini berdasarkan pengalaman ya Kak, dan research juga. Kalau pertanyaan kayak gitu yang dari kitanya biasanya kita akan nanya tentang budaya kantornya sih. Budaya kantor, lingkungannya, benefit apa yang kita minta. Karena biasanya dalam proses interview ini, recruiter ini jarang membahas hal spesifik itu. Karena kan dia masih mau lihat-lihat apakah akan dilanjut gitu loh. Biasanya sih lebih ke lingkungan kantornya sih Kak. Beberapa ya. Dan kalau jawabannya di sini mengutamakan aspek keluargaan, percaya nggak? Aduh, nggak percaya. Itu sangat red flag kalau ke keluarga. Mungkin kalau menurut aku jawaban baiknya adalah saling membantu sih Kak menurut aku. Kalau kekeluargaan karena udah pernah bekerja di perusahaan yang kekeluargaan kayaknya enggak deh. Itu sih. Thank you. Yuk teman-teman lainnya yang ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, aku kasih contoh deh pertanyaan yang mungkin umum ditanyakan sama si HR gitu. Aku tanya random aja ya ke peserta di sini. Yuk, boleh Kak. Misalkan aku bertanya kepada Ciara. Ciara bisa mic? Ciara bisa mic? Deg-degan nih ditanya ke Ari. Langsung nge-freeze. Dipilih random.
Coba saya deh, jadi Radit. Oke, pertanyaannya gini. Salah satu pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Bagaimana kamu melihat dirimu 5 tahun lagi? Oh iya, itu sering juga itu. Nah, oh kira-kira kalau ada pertanyaan ini, kira-kira jawaban kalian akan menjawab apa? Ya, ayo guys, coba dijawab guys. Coba aja, nggak apa-apa. Tidak ada jawaban yang salah. Kita saling belajar. tadi Radit ya. Radit lagi bisa on mic nggak? Atau boleh di chat? Ya boleh juga nih lewat chat. Silakan on mic. Halo Kak, bisa Kak. Tapi mohon maaf Kak, nggak bisa on cam nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa. Bapak Mohon maaf, tadi pertanyaannya adalah melihat bagaimana kita melihat diri kita di masa depan, di masa 5 tahun mendatang gitu ya. Betul. Ini mungkin karena baru tahu ada pertanyaan ini dan mencoba untuk menjawab juga ya Kak ya. Mau bertanya dulu sih Kak, ini konteksnya berarti pekerjaan atau emang diri saya sendiri? Nah, ini konteksnya adalah ketika kamu interview kerja, gitu. Ya, baik, mungkin ini benar kayak simulasi aja ya kayak dibuat kayak fluid aja ya kayak. Baik, mungkin ingin menjawab terkait pertanyaan melihat diri kita di 5 tahun mendatang. Saya melihat diri saya di 5 tahun yang akan mendatang akan melihat akan merefleksikan apa yang saya perjuangkan di masa-masa sekarang, mungkin melihat bagaimana saya kayak menata diri, menata diri, terus mencoba untuk menata diri dalam konteks apapun, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks kegiatan sehari-hari juga. Dan mungkin itu yang akan saya lihat di 5 tahun yang akan datang, bahwa saya akan menuai apa yang saya kerjakan di masa-masa sekarang. Begitu sih Kak, mungkin jawabannya. Okay. Kalau saya untuk sekarang ini ya Kak ya. Nggak apa-apa. Thank you Radit. Oke, satu lagi deh. Siapa ya? Alicia. Lagi bisa on mic Alicia? Alicia? Oh, oke. Ya deh, satu lagi deh. Oke. Coba deh satu lagi. Trinia. Tri, lagi bisa on mic, Tri? Halo Kak. Iya Hai. bisa. Gimana tadi pertanyaannya? Gimana tuh? Konteksnya kamu lagi ngelamar kerja, terus HR ini dalam sesi wawancara si HR ini tanya gitu loh, Saudara Triana, bagaimana kamu melihat dirimu 5 tahun mendatang? Kamu lagi. Kak bisa ulang nggak Kak? Suaranya mendem. Bagaimana dirimu melihat bagaimana kamu melihat dirimu di 5 tahun mendatang? Oh, oke. Sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ari. Saya sendiri melihat diri saya ke depan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, tentunya saya yakin saya akan menjadi orang yang lebih profesional dibandingkan
sekarang, lebih disiplin, lebih terstruktur, dan tentunya lebih baik. Karena di saat-saat sekarang juga saya memiliki jiwa untuk terus belajar dan tidak lupa untuk selalu beribadah juga. Mmm, mungkin itu aja sih, Kak. Oke, oke. Thank you, Tri. Oke. Gimana, Kak Tere? Oke, terima kasih teman-teman. Jawabannya sudah bagus, tapi aku perlu adjustment sedikit. Mungkin kalau dengan pertanyaan seperti ini, aku kasih contoh kalau misalnya posisi yang copywriter ya. Jadi kalau misalnya gimana pandangan kamu 5 tahun ke depan mau jadi apa? Jadi baiknya teman-teman boleh jawab seperti misalnya, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Untuk pandangan saya 5 tahun ke depan mau jadi apa? Saya ingin berkembang jadi copywriter atau konten strategis dengan kemampuan storytelling dan strategi komunikasi yang lebih matang, sehingga bisa membantu brand atau perusahaan menjangkau audiens lebih luas. Jadi dari jawaban itu kita bisa lihat struktur jawabannya bagus gitu, karena ada diawali dengan posisi target atau bidang pekerjaan yang teman-teman mau tekuni, terus ditambahkan skill kompetensi yang teman-teman punya, dan diakhiri dengan memberikan kontribusi untuk perusahaan yang teman-teman tekuni gitu. Saran aku sih, saran adjustment dari aku sedikit seperti itu. Tapi kalau dari jawaban teman-teman tadi sudah oke kok. Untuk sebagai orang-orang yang baru pertama mendengar pertanyaan seperti itu. Begitu Kak Ari dari aku. Mungkin ada tambahan dari Kakak. Ya, intinya sih mungkin tadi yang sudah Kak Tere share, gitu bisa kita pelajarin bareng. Entah materinya bisa kalian minta ke Kak Tere atau biasanya dari kami akan ini di-record kan ya Kak Olive ya? Oh iya di-record. Di foto. Akan tayang rekaman ini di YouTube-nya Majalah Sandi, kita taruh nanti. Jadi intinya di YouTube pun, di TikTok pun cukup banyak untuk apa ya, Tips interview. tips interview atau mungkin simulasinya seperti Iya. itu. Jadi silahkan teman-teman pelajari pertanyaannya gitu. Nggak cuma pertanyaannya aja, tapi juga pelajari tadi Kak Teri bilang posisi yang dicari, pelajari perusahaan yang dicari seperti itu. Ya oke lah, mungkin pas waktu masa magang ini sebagian dari teman-teman masih bingung nih, sempat apply ke Majalah Sandi tapi ditanya apa yang kamu tahu tentang Majalah Sandi gitu, itu masih bingung, masih gagap-gagap, ya it's okay gitu, prosesnya kalian belajar. Tapi ketika nanti kalian kerja, harapannya adalah kalian tahu, oh ya aku apply di sebuah perusahaan X, kalian sudah tahu si X ini perusahaan apa gitu loh, perusahaannya bergerak di bidang apa gitu, produknya apa aja, seperti itu sih. Jadi knowledge-nya harus dipersiapkan dengan lebih lagi, karena ketika kalian sudah lolos seleksi tahap awal sampai proses interview itu tuh seharusnya persiapan kalian jauh lebih matang lagi, seperti itu. Dari Yes, Khalif ada betul. tambahan? Jadi aku tidak ada tambahan. Udah benar banget, dan ini tuh rangkaian yang udah sebenarnya sudah disiapkan dengan sangat baik oleh KTR, dan sampai akhirnya kita benar-benar cover semua aspek dari rekrutmen gitu ya, bahkan dimulai dari LinkedIn kita sampai interview. Yang penting ini semua semoga jadi bekal teman-teman nih, karena habis ini setelah beres di Majalah Sunday kan pastinya kalian benar-benar realnya nih pasti, karena pasti ya beres di Majalah Sunday, beres di sekolah dan kampus masing-masing, ya saatnya menghadapi rekrutmen sesungguhnya. Moga-moga untungnya ada di YouTube juga ya, jadi kalian bisa buka-buka lagi gitu ya kalau kalian kayak mau callback lagi sebagai persiapan kalian nanti kalau interview kerja beneran gitu.
Betul. Jangan takut teman-teman. Yang dihadapin masih manusia yang sama seperti kita. Paling ada beberapa recruiter memang agak lebih kayaknya tatapannya lebih tajam gitu. Biasanya ada yang kayak gitu. Terus pertanyaannya kayaknya ngececer banget nih. Ditanya satu, kitanya gagok, wah makin diituin gitu. Nah, makanya pentingnya tadi tahu perusahaannya bekerja di bidang apa, posisinya pekerjaannya seperti apa aja yang dikerjakan, apa aja skill yang harus dibutuhin di posisi itu gitu. Dan satu lagi mungkin di CV kita bisa buat, kita bisa ini, bisa itu, bisa ini, tapi kurang lebihnya beberapa recruiter juga sering uji coba langsung gitu. Misalnya teman-teman buat di CV atau LinkedIn-nya bisa Microsoft Excel gitu, misalnya ya. Nanti kadang ada HRD tuh kayak, coba deh Mbak, Mas, boleh nggak tes Excelnya bisa apa enggak? Beneran itu mau ngetes bisa apa enggak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, pentingnya bertanggung jawab dengan isi CV dan LinkedIn dan porto teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa udah buat di CV, porto atau LinkedIn, tapi kayaknya belum expert banget nih. Nah, teman-teman boleh ikut pelatihan, ikut hal-hal lain yang dibutuhkan gitu kan. Biasanya tuh banyak tuh di TikTok, di IG tuh biasanya banyak yang ngasih pelatihan atau seminar gratis biasanya tentang Excel, tentang beberapa bidang juga banyak kok yang gratis-gratis kalau misal teman-teman terkendala biaya. Yang penting adalah kemauan untuk mencari, memenuhi skill teman-teman itu. Karena mengingat sekarang juga pekerjaan sulit, tapi selama kita berusaha pasti ada satu lah yang nyangkut gitu, selama kita punya usaha untuk memenuhi itu. Kalau dari aku, itu aja Kak Olive, Kak Ari. Terakhir 2 tambahan. Ya, tadi menambahkan terkait langsung tes itu. Dulu ketika aku magang, kerja di agensi gitu, di Kelapa Gading sebagai senior gitu. Ketika interview junior pun juga aku langsung tes. Ya, Ya, betul. cari copywriter, ya udah suruh bikin copywriting, atau mungkin ada yang jadi content creator, suruh bikin konten terkait itu. Jadi persiapkan adalah skillmu benar-benar dimantapkan, yang jadi content writer, jadi copywriter, jadi videographer, jadi desainer. Jadi benar-benar siapkan segala hal, kreativitas kalian, skill kalian, itu yang jauh lebih penting. Momen magang ini semakin asah kreativitas kalian, cara berpikir kalian, segala macamnya. Dan yang kedua, kita itu punya akses juga ke apa namanya, Kak Olive? My skill nggak sih, Kak? My skill. Skill. Gratis. Kalau mau teman-teman akses, silahkan. Iya, di situ banyak. Chat aja di Discord, nanti bakal dikasih itu aksesnya. Itu sih. Ya, itu aja. Yang bisa foto boleh dong on cam. Kita Ayo teman-teman, kita on cam. Yo, kita foto dulu sebelum on bubar. cam. Yang bisa on cam, yang bisa pakai backgroundnya, pakai backgroundnya. Recordingnya kita close dulu, boleh? Oh iya. Oke, wait.